Selamat pagi, Oriflamers Pekanbaru. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya tetap sehat, tetap semangat ya. Nah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di Kampus Arpiode Series. Dan hari ini kita bakal ngomongin how to follow up dan juga aktivasi. Bagaimana cara follow up dan juga cara mengaktifasi. Nah untuk teman-teman di sini, apakah sekarang sudah melakukan follow up? Apakah sekarang masih melakukan aktivasi, terutama untuk member-member baru? Pastikan walaupun teman-teman berada di rumah, teman-teman tidak bisa keluar, teman-teman tetap aktif untuk melakukan follow up dan aktivasi. Karena follow up dan aktivasi ini bisa dilakukan via gadget, via handphone, atau juga via laptop. Teman-teman bisa melakukan walaupun teman-teman sedang berada di rumah ya. Nah hari ini teman-teman bersama saya Vera, Business Coach Oriflame Pekanbaru, akan sharing ke teman-teman bagaimana cara melakukan follow up dan juga aktivasi sehingga teman-teman bisa konsisten dan mencapai target yang teman-teman inginkan. Nah teman-teman, apakah dengar suara saya? Kalau dengar boleh di kolom komentar teman-teman supaya aku tahu teman-teman sudah bisa fokus, teman-teman sudah bisa mendengarkan suara saya. Dika, sudah ada yang nonton? Ada, halo. Nah, selamat pagi kakak. Aku kangen banget untuk teman-teman Oriflamers Pekanbaru. Selama beberapa minggu ini jarang banget ketemu teman-teman. Semoga cepat berlalu ya virus-virus yang tidak berguna ini teman-teman. Supaya kita bisa pelukan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa BPS-an lagi secara nyata ya. Biasanya cuma via online, via WhatsApp, via telepon doang. Nah teman-teman, lanjut ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, sebelum aku sharing bagaimana teman-teman bisa follow up dengan rutin, bisa follow up dengan konsisten. Sebelumnya aku tanya dulu ke teman-teman di sini. Nih pertanyaan pertama, berapa target bulan ini? Karena teman-teman biasanya kita kan dari awal tahun kita sudah bikin resolusi itu banyak banget, 1 lembar kertas ya, atau bisa sampai 3 lembar 1 buku misalnya. Teman-teman sudah bikin resolusi banyak banget, tapi nanti di akhir tahun kita cek ternyata nggak semua terrealisasi. Atau misalnya kita bikin target per bulan, awal bulan kemarin kita sudah bikin target bulan ini berapa, poin berapa, kemudian di tanggal berapa kita udah chip target, berapa rekrutan kita udah bikin semuanya, tapi ternyata di akhir bulan kita cek lagi tidak tercapai targetnya ya. Tapi sekarang aku mau tahu dulu teman-teman di sini, target bulan ini teman-teman apa, targetnya berapa? Nah teman-teman di sini ada beberapa yang sudah nonton. SM sebelah sini berapa? 10.000 poin. Nah teman-teman di sini yang belum SM mungkin pengen banget jadi senior manager, mungkin target di bulan ini adalah senior manager ya. Oke, mungkin teman-teman di sini juga banyak target, pengen open gold director, pengen open senior director, pengen open diamond gitu ya. Banyak banget target-target teman-teman di sini. Oke, dicatat dulu targetnya apa, targetnya berapa. Pertanyaan kedua, berapa persen yang sudah tercapai dari targetnya teman-teman? Kalau misalnya tadi di belakang sana ada yang bilang targetnya adalah 10.000 poin atau SM ya. Nah, berapa persen yang sudah tercapai? Kalau misalnya tadi 10.000 poin ya, sebelah sana 10.000 poin targetnya di bulan ini sudah tercapai berapa? 30%. 30%, berarti udah poinnya udah berapa? 3.000, oke ya. Ini sudah tanggal 7. Nah sebelah sini targetnya SM tadi, poinnya udah berapa? Nah nggak bisa jawab kan, karena memang benar-benar teman-teman target itu kalau misalnya nggak dilakuin kerjaannya, nggak di list kerjaannya apa aja, itu sulit untuk dicapai ya. Jadi teman-teman di sini aku mau tahu targetnya apa, targetnya berapa, yang sudah tercapai berapa persen. Misalnya mau SM tapi kecapai masih 3.000 poin gitu ya, masih 30%. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman harus jawab di sini, kenapa belum tercapai? Sebelah sana, kenapa belum tercapai? Alasan, ada yang bilang corona. Alasan ya teman-teman, karena bisnis kita itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan melalui gadget, bisa dikerjakan melalui laptop. Teman-teman bisa kerja di rumah, teman-teman nggak perlu ke kantor. Teman-teman untuk merekrut, oke lah, kalau merekrut bisa dikerjakan via online atau via offline. Kalau sekarang nggak memungkinkan untuk offline, teman-teman bisa dikerjakan di rumah. Yang namanya virus itu nggak pengaruh sebenarnya ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan yang di sini yang tadi bilang corona. Jadi kita bisa rekrut, kita bisa jualan via online. Instagramnya dicek lagi apakah brandingannya udah baik, kemudian Facebooknya, WhatsAppnya, apakah sudah di-chat member-member baru, apakah sudah di-chat untuk pertemanan terbarunya, ya teman-teman harus dicek lagi branding. Nah kemarin sudah dijelaskan branding seperti apa yang bagus oleh Pak Hetro.
Nah, kemudian teman-teman, kenapa belum tercapai? Ini sudah ada di kolom komentar, Dika? Belum ada. Nah, kan teman-teman, ini dijawab dulu. Targetnya apa? Berapa yang sudah tercapai? Kemudian kenapa belum tercapai? Nggak mau ya alasannya corona. Itu bukan alasan. Nah, kenapa? Belum dapat rekrut. Belum dapat rekrut. Kenapa belum dapat rekrut? Dicek lagi. Jangan alasannya corona. Karena teman-teman bisa merekrut via online, via Instagram, via Facebook, via WhatsApp. Teman-teman bisa. Yang penting teman-teman punya list nama. Teman-teman menambah pertemanan sebanyak-banyaknya di sosial media. Teman-teman lakukan chat secara personal. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Apa kendala terbesar? Kenapa kok si targetnya belum tercapai? Kendala terbesar. Coba selain corona apa kira-kira? Malas. Bener banget, alasannya adalah males ya. Alasan terbesar salah satunya adalah tidak melakukan follow up. Ya, kenapa sih follow up ini penting teman-teman? Kenapa sih follow up ini menentukan targetnya teman-teman? So, kita cek dulu. Tadi bilang malas, ya, malas melakukan follow up. Nah, ini alasan kita malas melakukan follow up. Oke, aku tutup dulu. Ketutup nggak? Enggak ya. Oke, aku mau nanya ke teman-teman, alasan teman-teman malas melakukan follow up itu apa sih? Coba jawab. Sebelah sini alasan melakukan follow up itu malas, kenapa? Nggak punya waktu. Sebelah downline suka nggak merespon. Oke, jadi males untuk memfollow up downline yang lain gitu ya. Sebelah sini alasannya kenapa? Salah bicara. takut ditolak. Benar teman-teman. Nah, sebelah sini adalah sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa kita males melakukan follow up. Alasan doang ya. Nah, di sini aku tulis beberapa kenapa sih kita males melakukan follow up, dan teman-teman di sini pasti ngerasa, oh iya ya, aku males melakukan follow up karena salah satunya takut ditolak. Ya, takut ditolak, takut nanti baper, takut nanti down. Teman-teman biasanya di awal sebelum kita melakukan follow up, nanti palingan ditolak, males lah orang ini sombong, males lah orang ini pasti lagi sibuk gitu ya. Sehingga kita takut ditolak teman-teman. Nah, gimana kita bisa mendapatkan prospekan, gimana kita mendapatkan member baru kalau misalnya kita nggak mau fight dulu, kita nggak mau nanyain dulu teman-teman. Hasilnya kita nggak melakukan follow up dan sehingga kita tidak mendapatkan rekrutan teman-teman. Nah, ini takut ditolak. Kedua, takut dikira sales. Bener nggak teman-teman di sini, terutama untuk member-member baru, untuk teman-teman yang baru mau memulai melakukan prospek, baru memulai untuk coba-coba rekrut via online, mau coba-coba follow up via online atau langsung melakukan follow up, teman-teman takut dikira sales. Kenapa? Karena kan kita nawarin nih, mau join Oriflame nggak? Ayo dong join Oriflame, kalau join Oriflame bla bla bla. Terus ini loh produknya bagus banget bla bla bla. Nah, ada sebagian orang yang menganggap kita itu sales. Kamu tuh ya kayak sales banget sih gitu. Ada teman kita yang julid mulutnya teman-teman, sehingga kita jadi down, sehingga kita jadi males untuk melakukan follow up. Bener nggak? Bener banget, karena kita nggak mau dibilang sales teman-teman. Nah, yang namanya kita jualan itu kan sales. Kita harus jualan emang teman-teman. Kita harus menawarkan. Ya nggak apa-apa dikira sales, yang penting kan kita dapat keuntungan, kita dapat penghasilan di Oriflame. Kalau nggak kita follow up, kalau nggak kita rekrut, teman-teman, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, jangan takut dikira sales. Oke, kita sales yang berkualitas, kita sales yang nggak memaksakan mereka. Nah, nanti aku akan cerita bagaimana supaya kita memfollow up tapi tidak terkesan sebagai sales. Nah, kemudian teman-teman takut mengganggu. Siapa nih? Aduh, aku kalau misalnya follow up ganggu dia nggak ya? Dia lagi kuliah nggak ya? Dia lagi sama suaminya nggak ya? Dia lagi sibuk nggak ya? Nah, biasanya pikiran-pikiran yang seperti itu yang membuat kita nggak jadi untuk melakukan follow up. Bener nggak? Nah, kalau benar teman-teman di kolom komentar. Kemudian takut salah bicara. Nah, yang takut salah bicara inilah teman-teman biasanya kita minta tolong sama upline. Kak, tolongin dong follow upin si member baru aku. Kak, tolongin dong GS si member baru aku. Aku nggak bisa ngomong. Kenapa kita minta tolong? Karena kita nggak tahu teman-teman bagaimana cara berbicara. Nah, disinilah teman-teman harus benar-benar kuasain apa yang harus teman-teman omongin. Teman-teman kuasain tentang produk, teman-teman kuasain tentang bisnisnya, sehingga ketika teman-teman nanti follow up, teman-teman lebih percaya diri. Sehingga nggak takut lagi melakukan follow up karena takut salah bicara tadi teman-teman. Sehingga follow up kita lancar.
Kemudian grogi. Nah, kalau untuk grogi teman-teman mungkin untuk pertama-tama iya, grogi. Untuk pertama-tama takut mau ngomong apa, takut salah ngomong, takut segala macam, pikiran udah nggak tenang untuk melakukan follow up karena kita grogi. Nggak apa-apa teman-teman, di awal-awal kita salah nggak apa-apa, diulang lagi sampai 2 kali, 3 kali, sampai 20 kali sehingga nanti akhirnya kita lancar, sehingga kita akhirnya nanti percaya diri. Diulang-ulang aja teman-teman. Dan terakhir, alasan malas follow up, tidak punya waktu. Siapa yang di sini sibuk banget teman-teman, kerjanya 24 jam dari pagi sampai pagi lagi ya. Alasannya kenapa kamu nggak follow up, kenapa member baru kamu dibiarin, kenapa member kamu nggak ditanyain mau order apa. Aku nggak punya waktu kak, aku kerja, aku ngurus anak, aku segala macam bla bla bla. Alasan seperti itu yang sering teman-teman temuin. Ya, teman-teman boleh cek di Oriflame, beauty entrepreneur di Oriflame yang kerja, yang punya anak sambil hamil itu banyak banget teman-teman. Dan mereka bisa sukses di Oriflame. Bagaimana caranya? Mereka punya jadwal, mereka punya waktu. Oke, kerja dari pagi sampai sore, tapi nanti ngerjain Oriflame dari jam segini sampai jam segini. Mereka punya manajemen waktu yang tepat sehingga tidak ada alasan lagi yang namanya tidak punya waktu. Oke? Ini adalah alasan kenapa kita malas melakukan follow up. Dan ini cuman alasan, ini semuanya bisa dicoret teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah aku mau ngomongin teman-teman follow up. Di sini kalau misalnya kemarin aku ngomongin rekrut, bagaimana cara merekrut, kenapa kita harus merekrut? Karena rekrut adalah nyawa dari bisnis kita. Rekrut adalah nafas dari bisnis kita. Oke, mindsetnya adalah rekrut nyawa dari bisnis kita. Kalau kita nggak rekrut, bisnis kita akan mati teman-teman. Kemudian follow up. Follow up adalah makanan dari bisnis kita teman-teman. Kalau misalnya tadi nyawa, rekrut adalah nyawa atau nafas. Kemudian yang namanya follow up adalah makanan. Oke, mindsetnya rekrut nyawa. Tapi kalau misalnya rekrut nggak di follow up, rekrut nyawa ini tadi nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Perlahan mati. Perlahan mati. Pertama kurus, lemes dulu ya, 1 hari oke lemes, 2 hari kurus banget, kemudian sampai seminggu akhirnya mati ya. Jadi teman-teman kalau punya rekrutan, walaupun teman-teman nih rekrutnya jago ya, rekrutannya 1 hari bisa sampai 5 rekrutan, 1 bulan bisa sampai 100 rekrutan misalnya. Tapi kalau misalnya rekrutan ini tidak dilakukan follow up, tidak dikasih makan si rekrutan tadi, oke, mungkin ada yang pintar yang bisa jalan sendiri. Dari 100 mungkin ada 5 orang yang jalan sendiri, tapi yang 95-nya lagi dia nggak bernafas teman-teman, dia tidak dikasih makan ya, akhirnya 95-nya mati teman-teman. Jadi sia-sia kita melakukan rekrutan sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih nutrisi yang baik, tidak dilakukan follow up, si rekrutan tadi akan mati sehingga bisnis kita tidak jalan ya. Mindsetnya adalah rekrut adalah nyawa atau nafas, follow up makanan, sehingga kita harus memberikan makanan yang bergizi supaya gendut. Nah, selanjutnya siapa sih yang harus kita follow up teman-teman? Adalah nih 2 orang ini, all Salesforce atau orang yang sudah ada di dalam jaringan kita, dan juga New Start. Ya, bagaimana tahu all Salesforce itu siapa aja? Makanya kita harus cek AR setiap hari. Siapa di sini yang rajin cek AR setiap hari? Jarang. Di sana ada yang cek setiap hari, dia bakalan naik level. Sebelah sini jarang. Jarangnya berapa? Seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu siapa yang harus kita follow up, siapa aja, dan bagaimana cara memfollow up? Kita harus cek AR, teman-teman. Kita harus cek AR setiap hari. Siapa aja yang harus kita follow up? Misalnya nih, ada yang mau naik level 9%, 6%, 3%. Nah, itu kita cara follow up-nya berbeda ketika kita memfollow up untuk member baru. Kita memfollow up-nya berbeda ketika kita member baru dan juga member yang sudah misalnya mendapatkan WP2 atau WP3 atau yang pengen mendapatkan alpha bonus. Nah, cara follow up-nya itu beda teman-teman, sehingga kita tahu ketika kita sudah cek AR, kita sudah mengelompokkan bagaimana atau siapa-siapa aja yang akan kita follow up dan bagaimana cara memfollow up-nya. Ya, cek AR harus
setiap hari ya, dan harus diupdate lagi. Misalnya hari ini yang harus di follow up ada 20 orang ya. Kemudian sorenya atau besokannya dicek yang dari 20 orang ini yang udah order berapa orang. Nah, kemudian besok dicek lagi teman-teman, diupdate lagi sehingga teman-teman mencapai target yang teman-teman inginkan. Nah, untuk si new start, teman-teman, si new start ini paling penting yang harus teman-teman follow up, karena pada saat mereka gabung di Oriflame, mereka belum tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka gabung Oriflame. Nah, tugas kita sebagai upline, kita yang mendaftarkan mereka, kitalah yang akan ngasih tahu, kita yang akan mengarahkan langkah apa yang harus mereka lakukan ketika mereka pengen gabung Oriflame itu apa? Apakah jadi member? Apakah jadi member sebagai pemakai? Apakah sebagai penjual? Apakah sebagai pembisnis? Kita arahkan, ya. Jadi siapa aja teman-teman, dicek AR-nya. Orang yang sudah lama, yang misalnya udah 1 bulan nggak order, 2 bulan nggak order, 3 bulan nggak order, ditanyain kenapa nggak order, di bulan ini kita ada promo loh, kita ada produk ini bagus banget, ada produk baru bagus banget lagi diskon, teman-teman kasih tahu produknya. Atau teman-teman punya Salesforce yang sudah lama tidak order sehingga hampir mati si nomor membernya, ya, nomor konsultannya, teman-teman ditanyain lagi, ini membernya udah mau mati, udah mau off, apakah mau apakah mau belanja lagi supaya si nomor membernya tetap aktif. Nah, teman-teman ditanyain lagi satu-satu, jangan malas untuk melakukan follow up, ya. Terus persiapan follow up. Nah, yang tadi katanya malas melakukan follow up, kan ada banyak tadi tuh alasannya. Salah satunya ada yang masih ingat? Malas. Terus nggak punya waktu. Terus takut salah ngomong, grogi. Ya, banyak banget tadi alasan, ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan, karena di sini aku sudah mempersiapkan, aku sudah membuat apa sih yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman itu tidak lagi malas melakukan follow up. Ya, pertama mindsetnya harus tepat, ya. Mindsetnya harus tepat, teman-teman. Dalam hati sudah diniatkan, aku mau follow up, ya. Nah, mindsetnya tepat, mindsetnya seperti apa? Mindsetnya pertama, ketika kita melakukan follow up, teman-teman, itu bukan berarti kita sales, bukan berarti kita menodong mereka untuk order, bukan berarti kita menodong mereka untuk jadi member. Tapi ketika kita melakukan follow up, kita membantu mereka memberikan peluang bisnis Oriflame. Kita membantu, bukan kita menodong. Ya, dan cara ngomongnya pun kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, sebagai saudara, untuk membantu mereka mendapatkan peluang bisnis, untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan di Oriflame, bukan menodong. Ayo, awas ya kalau kamu nggak join ya. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Nah, kemudian mindsetnya lagi adalah ketika kita memfollow up mereka, kita bukan sebagai sales tadi, kita memberikan mereka bantuan untuk menemukan produk Oriflame. Ya, mungkin selama ini mereka nggak tahu bahwa produk Oriflame itu ada skincare untuk jerawat ketika mereka berjerawat. Nah, kemudian juga mungkin mereka nggak tahu bahwa di Oriflame ada yang namanya deodoran yang tahan sampai 72 jam. Nah, kita ngasih tahu ke mereka bahwa ini loh produk Oriflame bagus banget, sehingga kita membantu mereka menemukan produk yang mereka butuhkan. Makanya kita tanyain, kakak butuhnya apa, kakak biasanya pakai seperti apa, keluhan kakak apa. Nah, kita harus seperti itu. Nah, kemudian kedua, teman-teman, mindsetnya kita sebelum melakukan follow up adalah kita membina hubungan baik. Nah, siapa di sini yang pernah ditolak tapi akhirnya menjadi teman? Siapa di sini yang belum sebelumnya nggak kenal sama orang ini, misalnya kita dapatnya di Facebook nih, atau kita dapatnya di Instagram, kemudian kita melakukan follow up, kita tanyain secara personal, akhirnya menjadi teman dekat, pasti ada ya, akhirnya menjadi saudara, akhirnya menjadi teman main gitu, ada teman-teman. Nah, pada saat kita melakukan follow up, kita harus berpikir seperti itu. Oh, aku melakukan follow up ini untuk nambah teman. Aku melakukan follow up ini untuk menjalin hubungan baik. Ya udah, kalau misalnya dia nggak mau jadi member Oriflame, mungkin jadi teman, bisa membantu untuk aktivitas yang lain, nggak cuma Oriflame doang, gitu ya. Jadi pacar, benar. Kelihatan jomblonya ya. Nah, kemudian teman-teman, mindset kita selanjutnya adalah follow up sama dengan kita bertanggung jawab. Kenapa dikatakan follow up adalah
sama dengan kita bertanggung jawab. Teman-teman pernah atau pernah dengar atau teman-teman di sini ngerasain bahwa ketika teman-teman diajakin join Oriflame, tapi teman-teman nggak dibina oleh upline, teman-teman nggak diajarin bagaimana cara jualan, teman-teman nggak diajarin bagaimana cara rekrut, apa aja sih yang didapatkan di Oriflame, bagaimana cara berbisnis, sukses plan yang nggak dikasih tahu. Teman-teman pernah mendengar seperti itu? Ada ya, dan banyak banget seperti itu. Dan teman-teman di sini juga aku yakin ada yang mengalami seperti itu setelah didaftarkan, ternyata nggak dikasih tahu apa-apa, cuman disuruh belanja 100 poin, dapat PP1, udah gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan follow up sama dengan kita bertanggung jawab. Kita sudah mengarahkan mereka untuk join Oriflame. Kita sudah mengarahkan mereka untuk bergabung misalnya di Oriflame. Tapi kita tidak menjelaskan, sama aja kita tidak bertanggung jawab, teman-teman. Kita membeli anak apa sih? Kita beli anak kucing misalnya ya, contohnya kita beli anak kucing. Terus kita bawa ke rumah, tapi nggak kita apa-apain, ya udah kita biarin aja gitu. Akhirnya kucingnya terlantar, akhirnya kucingnya kelaparan dan nggak tahu apa-apa, akhirnya pergi misalnya. Itu sama dengan ketika kita tidak melakukan follow up, teman-teman, kita tidak mengarahkan mereka untuk melakukan apa. Kita tidak mengarahkan mereka untuk mendapatkan penghasilan di Oriflame, teman-teman. Sehingga mindsetnya adalah follow up, artinya teman-teman bertanggung jawab. Kalau misalnya teman-teman nggak melakukan follow up, artinya teman-teman bukan orang yang bertanggung jawab. Oke, ini untuk mindset. Nah, kemudian apalagi persiapan untuk melakukan follow up? Pertama, teman-teman pastikan feel oke terlebih dahulu sebelum melakukan follow up. Feel oke terlebih dahulu. Siapa yang suka bad mood? Saya. Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka tiba-tiba meledak-ledak? Ada ya, teman-teman, pasti di sini ada. Kalau aku tipe orang yang suka bad mood, ya, tiba-tiba bad mood rusak ketika melihat foto mantan dengan pacar barunya. Ya. Nah, teman-teman, pasti di sini ada juga sebagian seperti itu, mungkin karena capek gitu ya, terus kerjaan nggak selesai-selesai, terus ada banyak faktor lah yang membuat kita moodnya nggak baik gitu. Nah, pada saat mood kita nggak baik, jangan melakukan follow up. Kenapa? Karena mood kita nggak baik, nada kita nggak baik, omongan kita nggak baik nanti ke orang yang kita follow up, akhirnya nggak serak, akhirnya nggak dari hati, dan finally nggak dapat prospekan, nggak dapat orderan, teman-teman. Jadi feel-nya harus baik dulu. Kalau feel-nya lagi nggak baik, mandi dulu dengan shower gel raspberry, itu enak banget, teman-teman. Jadi mood kita jadi baik. Pakai body lotionnya, pakai parfumnya, dan supaya teman-teman ngerasa cantik, teman-teman ngerasa fresh, sehingga moodnya balik lagi, sehingga teman-teman melakukan follow up dengan nyaman, dengan semangat, dengan feel yang oke, omongannya juga baik, ya. Terus selanjutnya persiapan melakukan lakukan follow up di waktu yang tepat. Nah, tadi takut ganggu, alasan tadi malas melakukan follow up. Takut mengganggu, jangan takut mengganggu ketika teman-teman melakukan follow up di waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan? Teman-teman cari tahu dulu siapa yang mau teman-teman follow up, kira-kira kerjaannya apa, aktivitasnya apa. Kalau misalnya dia kerja, jangan dilakukan follow up pada saat dia kerja. Jam istirahat mungkin jam 12, kemudian pada saat mereka pulang kerja jam 5 atau jam 6. Nah, teman-teman lakukan follow up pada saat mereka jam istirahat atau pada saat malam hari. Malam harinya jangan jam 12-an ke atas ya, teman-teman. Karena pada saat itu mereka istirahat, jangan pada saat subuh-subuh ya, jangan pagi-pagi banget juga, sehingga nanti akan mengganggu. Teman-teman cari tahu aktivitas mereka apa, lakukan follow up sesuai dengan aktivitas mereka. Lakukan di waktu yang tepat ya. Nah, kemudian selanjutnya persiapan follow up, kuasai yang ingin disampaikan dan prioritaskan hal yang penting. Nah, tadi alasan malas melakukan follow up adalah grogi. Alasan malas melakukan follow up adalah nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Nah, teman-teman pastikan sebelum melakukan follow up, teman-teman tahu, aku mau follow up tentang apa? Aku mau follow up tentang produk misalnya. Aku mau follow up tentang bisnis. Aku mau naik levelin dia gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu caranya ngomong seperti apa. Kalau cuma ngomongin bisnis, teman-teman bisa ceritain, oke, di Oriflame ada success plan-nya, cara untuk mendapatkan 3%, 6% itu begini-begini, cara jualannya begini, cara rekrut begini. Teman-teman kasih tahu, dan jangan ngelantur kemana-mana, jangan menggosip
ya, jangan menggibah. Itu bakal lama teman-teman, sehingga orang yang bakal kita follow up yang lain itu akan terbengkalai sehingga nggak sesuai dengan target berapa orang yang kita harus follow up dalam satu hari. Ya, gibah sih boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Yang namanya perempuan butuh gibah teman-teman, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kemudian harus diprioritaskan yang penting tadi itu aku bilang, kalau misalnya gibahnya terlalu banyak di-cut dulu, mungkin besok disambung lagi. Ya, ini adalah persiapan untuk teman-teman melakukan follow up. Oke, untuk follow up udah clear ya teman-teman. Tadi alasannya kenapa harus melakukan follow up, persiapannya apa yang harus teman-teman lakukan udah aku jelasin. Sekarang kita ngomongin tentang aktivasi ya. Nah, untuk mengaktifasi, sebenarnya aktivasi dulu tadi ya. Ketika teman-teman punya member baru, teman-teman harus mengaktifasi apa yang harus mereka lakukan, yaitu kita lakukan getting started, kita lakukan bagaimana cara mereka untuk order, bagaimana cara mereka untuk mendaftar di Oriflame, untuk downline-downline-nya gitu ya. Nah, barulah kita melakukan follow up. Nah, sekarang aku mau cerita bagaimana caranya kita melakukan aktivasi dengan produk yang tepat. Karena pada saat kita melakukan aktivasi, kita lebih disarankan untuk berbicara tentang produk. Oke. Nah, untuk produknya, teman-teman, ini sudah aku bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ketika kita mengaktifasi atau kita memfollow up teman-teman kita atau member-member kita yang berada di usia berapa? 30 tahun ke atas. Oke, 30 tahun ke atas biasanya aktivitas mereka apa? Ibu rumah tangga, terus mahasiswa, terus karyawan atau karyawati gitu ya. Mungkin ada sebagian yang belum menikah juga untuk di usia 30 tahunan. Nah, produk apa yang kita bisa tawarkan teman-teman? Produk yang bisa kita tawarkan adalah ini salah satunya. Ada 3 produk. Pertama adalah produk perawatan kulit, yaitu body cream. Kenapa body cream? Teman-teman bisa jelaskan, pada saat usia kita sudah berada di usia 30 tahunan, kulit kita menjadi kering, kulit kita menjadi cepat kerutan, sehingga kita membutuhkanlah body lotion, kita membutuhkan perawatan tubuh yang lebih dari sekadar body lotion biasa. Nah, di Oriflame ada yang namanya body cream. Ini lebih dari body lotion karena lebih mengandung krim, mengandung minyak, sehingga kulitnya yang kering banget itu bisa menjadi lembab. Ya. Nah, kemudian produk yang kedua adalah Feminel. Kenapa aku kasih Feminel, teman-teman? Biasanya usia 30 tahunan, ini kan udah menikah ya, sehingga aktivitasnya padat, kemudian aktivitasnya nggak cuma sendiri, tapi ada suami juga, teman-teman, sehingga si Activel ini membantu banget untuk kenyamanan tubuh teman-teman yang sudah berada di usia 30 tahunan. Nah, kemudian ada makeup juga. Nah, untuk makeupnya teman-teman bisa sarankan untuk menggunakan Giordani. Kenapa pakainya Giordani? Karena Giordani mengandung anti-aging yang bisa membantu merawat kulit teman-teman yang sudah berada di usia 30 tahunan ke atas. Ya. Oke. Nah, di usia 30 tahunan ke atas juga mereka biasanya ada yang sudah punya anak. Ya, 30 tahunan ke atas kan bisa 40, 50, 60 tahun nih. Nah, mereka biasa punya anak yang udah remaja, punya anak yang sudah SMA, sehingga produk yang kita sarankan juga bisa berupa produk-produk untuk yang remaja, kayak lipstick dari iPop, kemudian juga bisa skincare yang untuk jerawat, teman-teman bisa sarankan. Nah, kemudian yang kedua, untuk teman-teman melakukan aktivasi dan follow up untuk mereka-mereka, untuk member-member kita yang berada di usia 20 tahun ke atas. Yes, 20 tahunan ke atas biasanya adalah mahasiswa dan juga karyawan. Ada juga yang sudah menikah ya, teman-teman, atau ibu rumah tangga. Nah, produk yang kita saranin adalah pertama, kalau misalnya dia masih baru ya, kita bisa saranin untuk memberikan skincare. Untuk skincare kita kasih yang basic-basic dulu, bisa dari Pure Skin, Love Nature, kemudian dari Essential, teman-teman bisa bisa saranin untuk mereka menggunakan perawatan yang basic terlebih dahulu. Kita kan sudah habis, kita bisa sarankan untuk menggunakan dari Optimals. Nah, kemudian kedua, make up. Untuk make up usia 20 tahunan boleh sih sebenarnya Giordani. Tapi kalau misalnya biasanya 20 tahunan yang mahasiswa, ini biasanya kita lebih saranin pakai yang The One karena harganya lebih terjangkau. Tapi kalau misalnya mereka mau yang Giordani, ya silahkan. Nah, kemudian untuk perawatan kulit, tetap kita lebih sarankan untuk menggunakan si body cream karena lebih mengandung krim, lebih mengandung minyak, sehingga kulitnya akan lebih lembab. Ya, ini untuk usia 20 tahunan, mahasiswa dan juga karyawan atau ibu rumah tangga juga ada. Terus yang untuk remaja. Nah, untuk remaja ini bisa saja remajanya ini yang join Oriflame, teman-teman yang berada di usia 17 tahun ke atas. Atau ini tadi yang aku bilang, ibu-ibu yang 30 tahun ke atas yang sudah punya anak yang remaja atau SMP atau SMA.
ya. Nah, yang kita sarankan produk-produk basic seperti Pure Skin karena mereka sering jerawatan, kemudian Essential, terus skincare Love Nature juga kita bisa sarankan. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah Activel. Ini Activel kemasan lama, kita udah ada kemasan baru teman-teman. Nah, kenapa ini penting kita sarankan untuk remaja? Karena remaja aktivitasnya padat banget, bisa dari pagi sampai sore, mereka nggak capek-capek gitu ya. Sekolah, kuliah, segala macam, sehingga kita cocok banget menyarankan si Activel supaya aktivitas mereka lancar. Nah, kemudian yang ketiga, produk penunjang penampilan yang ketiga adalah color cosmetic. Nah, untuk yang remaja, teman-teman, biasanya kita sarankan untuk memberikan yang ringan-ringan, yang lucu-lucu warnanya, yang warnanya nggak terlalu ngejreng banget. Nah, kita sarankan sekarang ada The One Eye Pop, ya. The One Eye Pop yang bisa teman-teman sarankan untuk yang usia remaja. Oke, ini untuk remaja SMA, produknya basic-basic. Oke, itu aja teman-teman. Ada pertanyaan? Coba Dika, ada pertanyaan nggak? Belum. Tapi ada yang komentar? Nah teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Tapi jamnya sudah lewat ya. Sudah jam 2:35 teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Nanti akan aku jawab secara komentar juga. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang follow up dan aktivasi. Dan pastikan teman-teman harus melakukan follow up. Kembali lagi aku highlight lagi mindsetnya ketika teman-teman melakukan follow up. Rekrut adalah nyawa atau nafas dari bisnis kita. Sedangkan follow up adalah makanan dari bisnis kita. Nyawa nggak dikasih makanan nggak akan hidup, akan kurus dan lama-lama akan mati teman-teman. Sehingga follow up menjadi hal utama pada saat kita melakukan bisnis di Oriflame, pada saat kita pengen naik level di Oriflame. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan live hari ini. Jangan lupa masih ada lagi kampus Harpiode seri selanjutnya. Ada aku dan juga Pak Hetro yang akan menemani teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah aja biar kita yang memberikan informasi dari sini. Jangan lupa follow up, jangan lupa aktivasi, dan jangan lupa untuk merekrut sebanyak-banyaknya dan naik level dan naik title di tahun 2020. Bye-bye.